Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, mari kita belajar kembali bersama Pak Eko. Pembelajaran kita kali ini anak-anak adalah tema 1 subtema 3 pembelajaran ke-6. Jadi ini adalah pembelajaran yang terakhir di subtema 6. Maka setelah ini nanti akan berlanjut ke subtema 4 ya. Tadi masih dalam subtema 1. Baik anak-anak, kita mulai. Kalian perhatikan pembelajaran berikut ini. Ya, anak-anak, kembali kita di rawa-rawa ya. Kemarin sudah waktu kita belajar tentang daur hidup kodok ya atau kata itu, kita juga ada di rawa-rawa. Sekarang kita masih kembali di rawa-rawa lagi anak. Kenapa? Karena akan kita pelajari sekarang adalah daur hidup nyamuk ya. Jadi ini daur hidup ini hampir sama dengan daur hidup kata yang kemarin yang kita pelajari. Kalian perhatikan ya. Daur hidup nyamuk itu dimulai dari telur. Sebagaimana kata kemarin juga sama ya. Dimulai dari telur. Telur nyamuk berada di atas air. Ya, ini perhatikan, ini ada videonya. Ya, bagaimana ini nyamuk ini sedang meletakkan telur-telurnya ya di atas air. Perhatikan anak, begitu rapinya telur nyamuk ini ya. Ya, satu persatu diletakkan di atas air. Ya, ini dari hidup nyamuk ya, dimulai dari telur. Berikutnya anak-anak, ketika sudah menetas, maka telur itu akan menjadi jentik-jentik. Nah, ini kalian perhatikan di sini di video ini ada jentik yang sudah mulai menetas. Nah, ini sudah keluar dari telur. Nah, ini sudah keluar dari telur ya. Nah, ini mulai menetas. Ini jentik-jentiknya. Ya, perhatikan tuh sangat banyak ya. Biasanya itu digunakan untuk makan ikan biasanya ya. Ya, setelah jentik-jentik berikutnya akan berubah lagi menjadi pupa atau menjadi kepompong ya. Dan perhatikan anak-anak, itu berubah bentuknya mulai dari, nah ini sudah menunjukkan sudah menjadi pupa ya. Badannya melengkung ya, badannya melingkar ya. Nah, ini bentuk pupa dari jentik-jentik yang tadi berubah jadi pupa. Pada langkah berikutnya, pertumbuhan berikutnya, pupa berubah menjadi nyamuk ya. Artinya ya, ini warna pupa sudah berubah ya menjadi hitam. Itu menunjukkan bahwa pupa itu akan siap untuk mengeluarkan nyamuknya. Nah, perhatikan baik-baik itu bagaimana nyamuk keluar dari pupa ya. Ibaratnya menetas seperti kepompong ya, yang kupu-kupu keluar dari kepompongnya. Tapi kalau kupu-kupu tidak di air ya, tapi di dahan. Sedangkan ini kalau nyamuk itu di dalam air. Jadi dimulai dari telur yang hidup dalam air. Nah, perhatikan ini ya, nyamuknya sudah mulai keluar ya. Ini akan nyamuknya keluar dari pupa ya. Pupa yang tadi ini yang sudah jadi pupa ini ya, ini berubah jadi nyamuk. Jadi nyamuk ini menetas ya dari pupa. Nah, semakin besar nyamuknya ya. Ini sudah mulai keluar semuanya, kaki-kakinya. Ini jarumnya itu ya, yang lancip itu biasanya untuk menghisap. Ya, itu pertumbuhan pada nyamuk ya. Jadi dari telur ya, terus setelah itu menjadi jentik-jentik. Ketika menetas jentik-jentiknya ini akan berubah jadi pupa atau jadi kepompong. Nanti setelah beberapa hari, pupa akan mengeluarkan nyamuk dewasa. Jadi dari pupa ini keluar nyamuk dewasa. Ini perkembangan nyamuk ya. Perkembangan nyamuk terjadi pada media air. Jadi nyamuk itu
perkembangannya dari air, seperti dengan katak ya, katak juga di media air. Ya, berikutnya anak-anak, kalian perhatikan bahwa ternyata nyamuk ini hewan yang cukup berbahaya bagi kehidupan manusia, karena nyamuk dapat menyebarkan penyakit dan penyakit yang cukup mematikan. Nah, ini ada gambar nyamuk yang menghisap darah. Nah, perhatikan perutnya semakin membesar ya, karena penuh dengan darah. Nah, penyakit yang ditimbulkan nyamuk itu anak, contohnya adalah demam berdarah. Itu salah satu contoh penyakit yang disebarkan oleh nyamuk. Penyakit demam berdarah ini dapat mengakibatkan kematian bagi manusia apabila penyakitnya tidak tertangani. Selain demam berdarah, anak-anak, ada juga penyakit lain yang ditularkan oleh nyamuk. Ya, jadi ada beberapa penyakit lain yang juga ditularkan oleh nyamuk selain demam berdarah. Yaitu apa? Nah, maka oleh karena itu harus ada upaya agar nyamuk ini tidak bisa berkembang biak ya. Nah, tempat berkembang biak nyamuk itu adalah di genangan air. Ketika ada air yang menggenang ya, seperti gambar yang di sini ya, itu bisa jadikan sebagai tempat air nyamuk itu bisa berkembang biak, karena nyamuk ketika berkembang biak membutuhkan air yang menggenang ya. Nah, anak-anak perhatikan bahwa nyamuk ya itu berkembang biak di tempat-tempat di mana tempat itu terdapat genangan air. Ya. Nah, seringkali ya air itu mengenang di tempat-tempat yang di mana air itu bisa ditampung ya. Misalnya di sini ada bak sampah atau ada kaleng-kaleng ya, bungkus-bungkus ya. Oleh karena itu bagaimana caranya? Maka kita harus rajin membersihkan lingkungan ya, agar benda-benda yang dapat dijadikan sebagai tempat sarangnya nyamuk bisa dihindari ya, sehingga nyamuk tidak berkembang biak, karena nyamuk itu sangat berbahaya bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengingatkan masyarakat ya, agar masyarakat bisa ikut menjaga lingkungan. Bagaimana caranya? Nah, kita bisa mengingatkan masyarakat melalui sebuah poster. Nah, ini anak contoh sebuah poster. Bagaimana membuatnya? Nah, poster itu terdiri dari pesan, ya, pesan dan juga saran, serta disertai dengan gambar. Ya, gambar-gambar ini bisa kalian dapat di majalah-majalah bekas atau koran-koran bekas atau buku-buku bekas, atau bisa juga ambil, kalau sekarang kan sudah banyak sekali ya media online ya, kalian bisa cari aja di Google ya, cari gambar-gambar yang cocok. Nah, gambar-gambar itu bisa diambil, dicetak, terus digunting, terus ditempel ya. Nah, untuk supaya nanti menjadi sebuah poster ya dari gambar-gambar yang ditempel itu. Jangan lupa diberi tulisan ya. Contohnya seperti ini, perilaku hidup bersih dan sehat, pangkal rumah tangga sehat. Nah, ini pesan-pesan yang nanti akan disampaikan di masyarakat. Supaya mudah buat posternya, cukup cari gambar saja ditempel ya. Misalnya gambar olahraga digunting ditempel, ada gambar seorang dokter meriksa anak yang sakit ditempel, ada anak sedang membersihkan rumah ditempel ya, sedang membersihkan badannya juga ya, sedang bersih-bersih tempat pembuangan air, atau sedang makan makanan sehat ya, itu bisa ya kalian gunting ditempel di lembaran kertas dan nanti diberi tulisan sebagai pesan.
seperti ini, ada tulisan seperti ini, di bawah juga ada, jadilah perilaku hidup bersih dan sehat sebagai gaya hidup. Ini pesan-pesan yang bisa disampaikan kepada masyarakat sekitar melalui sebuah poster. Ya, anak-anak, menjaga kebersihan lingkungan itu adalah tugas kita semua, ya. Jadi kita semua wajib, ya, punya kewajiban yang sama untuk menjaga lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan perlu dilakukan agar hidup nyaman dan sehat. Karena kalau lingkungannya kotor, maka nanti jadi sarang penyakit, ya. Oleh karena itu maka perlu untuk menjaga lingkungan agar hidup kita nyaman dan sehat. Nah, maka kita harus saling mengingatkan, ya, untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan. Harus saling memberikan pesan, ya, kepada teman-temannya, kepada siapa saja, agar tetap selalu menjaga kebersihan lingkungan. Contohnya tadi itu dengan menggunakan poster juga bisa. Nah, namun anak-anak ketika menyampaikan pesan harus dilakukan dengan sikap yang baik dan perlu untuk menggunakan bahasa yang santun, bahasa yang baik, ya. Nah, ini coba perhatikan, berlatih menyampaikan pesan, ya. Tulis saranmu jika teman atau tetanggamu melakukan hal berikut. Ini ada contoh, ya. Kamu melihat seorang anak yang membuang sampah sembarangan. Saran yang kamu sampaikan adalah, ini contohnya ada anak yang membuang sampah sembarangan. Akan diberikan saran apa? Begitu. Gunakan bahasa yang santun, bahasa yang baik untuk menyampaikan. Yang kedua, di sekitar depan rumah tetanggamu, ya, rumah tetangga kita itu banyak sampah, juga kaleng-kaleng bekas yang berisi air hujan. Nah, itu akan sangat membahayakan, kan? Kaleng-kaleng bekas yang berisi air hujan itu nanti bisa dijadikan sebagai sarang nyamuk. Nah, saran yang akan kamu sampaikan, akan berikan saran apa kepada tetangganya, ya, agar lingkungannya bersih dan juga jadi sehat, tidak jadikan sebagai sarang nyamuk, ya, karena banyak kaleng bekas yang berisi air hujan, maka di situ ada air menggenang yang nantinya bisa digunakan oleh nyamuk untuk bersarang dan juga berkembang biak. Nah, anak-anak, nyamuk itu senang tinggal di air yang tergenang, karena di air tergenang itu nyamuk bisa berkembang biak. Maka oleh karena itu harus menjaga agar mencegah, ya, agar tidak sampai terjadi genangan air. Seperti pada gambar ini banyak sekali genangan air. Maka ini akan bisa dijadikan sebagai sarang untuk nyamuk berkembang biak. Nyamuk, nah, berkembang biak itu di media air, ya. Oleh karena itu maka jangan sampai ada air yang menggenang. Maka kita perlu mencegahnya. Nah, anak-anak, sekali bertelur, nyamuk itu bisa menghasilkan ratusan telur, ya, seperti yang sebelumnya tadi kalian lihat itu, ya. Nah, itu banyak sekali itu telur yang dihasilkan. Jadi sekali bertelur, itu kalau nyamuk satu, kalau nyamuk dua, nyamuk tiga, nyamuk 10, ya, bisa semakin banyak. Maka anak-anak perlu jaga lingkungan, ya, dan penampungan air di sekitarmu agar tidak dijadikan tempat berkembang biakan nyamuk. Ya, kalau di rumah ada penampungan air, maka harus dijaga kebersihannya, ya. Tidak dibiarkan air itu menggenang terus, ya. Maka perlu dibersihkan, ya, paling tidak seminggu sekali, agar apa? Agar nyamuk tidak bisa berkembang biak. Maka jagalah selalu kebersihan lingkunganmu untuk menjaga kesehatanmu, ya. Jadi ini penting sekali untuk mengingatkan kita agar selalu menjaga kebersihan. Untuk apa? Untuk menjaga kesehatan. Nah, anak-anak, ketika kita sakit, maka akan berkunjung ke rumah sakit. Ini ada sebuah rumah sakit itu setiap hari, ya, dalam satu hari
dikunjungi 130 pasien. Banyak sekali ya pasiennya ya. Sehari 130 orang yang berkunjung ke rumah sakit mau berobat. Nah, dalam waktu 3 hari, berapa banyak pasien yang mengunjungi rumah sakit? Kalau sehari 130, 3 hari berapa ya? Masih ingat kan ya perkalian ya? Nah, 1 hari 130, kalau 3 hari adalah, jadi banyak pasien dihitung dengan perkalian menjadi 3 kali 10 ya, atau masih ingat bahwa perkalian itu bisa ada operasi kebalikan ya, bisa dibalik ya, ditukar ya, pertukaran. Maka bila ditukar atau dibalik, maka 3 kali 130 itu adalah sama dengan 130 kali 3 ya. Nah, sekarang kita akan belajar menghitung perkalian ya dengan cara bersusun. Tadi ada pasien itu 130 ya, 130 orang dalam waktu 3 hari. Bagaimana caranya untuk menghitung secara bersusun? Perhatikan caranya sebagai berikut ya. 130 kali 3 ya. Itu penempatan angka 3. Jadi angka 3 ini harus sesuai dengan tempatnya. 3 ini tempatnya di satuan. Maka ditempatkan di satuan. Satuannya di sini 130 adalah 0 ya. Ini satuan, 3-nya ini puluhan, 1-nya adalah ratusan. Nah, sekarang kita coba perkalikan menggunakan perkalian secara bersusun ya. 130 dikalikan 3. Pertama adalah 3 kali 0 itu sama dengan 0. Ya, semua bilangan yang dikalikan 0 hasilnya adalah 0. Ya, semua bilangan ya, bilangan 0, kalau semua bilangan jika dikalikan 0 maka hasilnya adalah 0. Setelah 3 kali 0 berikutnya adalah 3 dikalikan 3. Nah, 3 kali 3 adalah sama dengan 9. Ini tempatnya di mana? Di puluhan ya. Maka kita tempatkan agak ke depan ya, dari angka 0, maka di depannya angka 0 karena puluhan. Berikutnya 3 kali 1. Nah, 3 kali 1 adalah 3. 1 ini adalah ratusan ya, maka diletakkan di depannya lagi ya, maka hasilnya adalah 390 ya. Nah, nanti bisa dicoba lagi di rumah, diulang-ulangi agar semakin paham ya cara menghitung perkalian dengan cara susun ya. Nah, maka hasilnya adalah, hasil perkalian adalah 390. Nah, ini ada latihan anak-anak, nanti bisa dikerjakan ya. Ada 1, 2, 3, 4, nanti bisa dikerjakan ya. Cara menghitung dengan cara susun. Nah, anak-anak baik, saya kira sekian dulu pembelajaran kita kali ini. Selamat belajar, semoga sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.